Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik, anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Darut Tahfidz, siswa kelas 9 yang berbahagia, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kali ini Bapak menyajikan sebuah video pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab tentang haji dan umroh. Ya, adik-adik, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada kali ini, Pak Saiful akan menjelaskan tentang peta konsep yang ada dalam bab haji dan umroh. Jadi nanti di dalam bab ini kita akan belajar tentang ibadah haji itu sendiri atau apa, yang kedua ibadah umroh, terus praktek ibadah haji dan umroh, serta hikmah ibadah haji dan umroh. Selanjutnya, yang pertama adalah ibadah haji. Haji yaitu mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan tata cara, syarat, dan waktu pelaksanaan tertentu. Hukum haji wajib bagi yang mampu dan hukum wajib haji hanya berlaku sekali seumur hidup. Nah, ini haji. Jadi haji itu mengunjungi Baitullah, melakukan ibadah dengan ketentuan. Ketentuannya adalah ada tata cara khusus, ada syaratnya, dan waktu pelaksanaan tertentu. Jadi tidak setiap waktu. Nah, sedangkan hukum haji itu sendiri yaitu wajib bagi yang mampu dan hanya satu kali seumur hidup saja wajibnya. Tapi setelah itu silahkan, kalau misalkan punya harta yang lebih, nanti bisa berangkat haji lagi. Tentang ibadah haji, syarat haji itu adalah yang pertama adalah Islam, 2 berakal, 3 merdeka, 4 balik, yang kelima adalah mampu. Adapun rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu memakai kain ihram ya. Yang kedua wukuf di padang Arafah, 3 tawaf ifadhah, keempat sa'i, kelima tahallul, keenam adalah tertib. Tertib itu dalam artian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan haji itu harus berurutan, namanya tertib. Jadi tidak boleh selanjutnya adalah wajib haji. Nah, ini wajib haji itu yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Yang pertama adalah ihram dari mikot, yang kedua mabit di Musdalifah pada malam Idul Adha, ketiga melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha, keempat melempar 3 jumroh ula, wusto, dan Aqobah di Mina selama hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Bermalam di Mina, tawaf wada, menjauhkan diri dari larangan dan segala yang diharamkan. Itulah hal-hal yang wajib dilakukan oleh jamaah haji. Nah, selanjutnya sunnah haji. Ini sunnah. Kalau tadi adalah wajib, jadi wajib itu harus dilakukan. Kalau yang ini adalah sunnah. Nah, sunnah itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, tetapi lebih baik dilakukan karena bernilai dengan pahala. Yang pertama adalah melakukan haji ifrad, terus yang kedua membaca talbiyah atau memperbanyak membaca talbiyah. Talbiyah membacanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namanya bacaan talbiyah. Ketika membaca doa sesuai membaca talbiyah. Keempat membaca zikir sewaktu tawaf. Kelima sholat 2 rakaat sudah tawaf. Keenam adalah mencium hajar aswad. Selanjutnya larangan haji bagi laki-laki. Hal-hal yang dilarang adalah 1. Dilarang memakai pakaian berjahit. 2. Dilarang memakai tutup kepala. Bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan bagi laki-laki dan perempuan. Terus dilarang memakai wewangian. 2. Dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya. 3. Dilarang memotong kuku. Dilarang menikah, menikahkan, atau menjadi wali. 4. Dilarang berburu dan binatang liar. Kelima, dilarang berhubungan suami istri. Itulah beberapa dari larangan haji. Nah, selanjutnya, bila melakukan hal-hal yang dilarang di atas, maka akan dikenakan namanya dam atau hukuman.
Dam itu adalah apa? Denda bagi seseorang yang melanggar wajib haji atau umroh. Nah, itu kalau melanggar hukum-hukum tadi itu, maka orang yang melaksanakan haji itu wajib untuk apa? Membayar denda. Nah, selanjutnya setelah kita tadi belajar tentang bab haji, sekarang bab umroh. Apa itu umroh? Umroh adalah mengunjungi Baitullah untuk beribadah. Perbedaan haji dan umroh terletak pada waktu pelaksanaan dan beberapa ibadah dalam haji yang tidak dilaksanakan dalam umroh, ya. Jadi kalau ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau umroh itu bebas, kapanpun boleh dilaksanakan. Nah, hikmah haji dan umroh yang pertama adalah sebagai bentuk syukur atas rizki yang melimpah. Yang kedua, menciptakan ukhuwah Islamiyah tingkat dunia, karena di situ tuh orang-orang kan bertemu, berkumpul, ya, bersilaturahmi. Jadi sholat dalam satu waktu, satu tempat, jadi menimbulkan rasa ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, membebaskan diri dari dosa dan menerapkan jiwa. Keempat, mendidik dan menyandarkan jiwa untuk memenuhi panggilan Allah lebih dari panggilan apapun. Kelima, menyadarkan manusia bahaya mengikuti bisikan setan karena meneladani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Ketujuh, menggalang persatuan umat Islam di dunia. Nah, itu beberapa hal tentang haji dan umroh. Selanjutnya ini Bapak akan membacakan dalil-dalil yang mana menyangkut tentang haji dan umroh. Yang pertama ada di surah Ali Imran ayat 97, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan kewajiban haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalil yang pertama ada di surah Ali Imran ayat 97. Yang kedua ada di suratul Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang ketiga dalil tentang bab haji dan umroh ini adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'ajjalu ilal hajj ya'nil faridah fa inna ahadakum la yadri ma yaqridu lahu, rawahu Ahmad. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu segera mengerjakan haji yang wajib, karena sesungguhnya kamu tidak akan menyadari suatu halangan yang merintanginya. Ya. Selanjutnya ini juga ada hadis dari Imam Bukhari tentang bab haji. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah wa yuhillu ahlus Syam minal Juhfah wa ahlu Najdin min Qarnin. Qala Abdullah wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam, rawahul Bukhari. Nah,
Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk Madinah hendaknya bertalbiyah atau memulai haji dari Dzulhulaifah. Penduduk Syam bertalbiyah atau memulainya dari Juhfah, dan penduduk Najd bertalbiyah di Qarnul Manazil. Abdullah bin Umar berkata, telah sampai kepada saya bahwa Rasulullah SAW bersabda, penduduk Yaman memulai ihram dari Yamlam-lam. Demikian adik-adik, anak-anak semuanya yang berbahagia yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.